10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat datang di Midweek. Hari ini kita punya acara yang luar biasa buat teman-teman semua. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah dikumpulkan dalam ruangan virtual. Hari ini kami ingin belajar Tuhan, kami ingin mengerti, kami ingin memuji nama-Mu Tuhan. Berkati kami dan bawa kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan percaya Tuhan Kau hadir dan Kau yang beracara dalam acara virtual kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami siap mendengar, kami siap beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur. Amin. Oke, kita sudah berdoa, kita sudah siap. Mari kita saksikan acaranya. Konflik. Seringkali konflik terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat tanpa terkecuali, baik itu dewasa, remaja, maupun anak-anak. Konflik salah satunya disebabkan oleh perkataan. Perkataan merupakan sesuatu yang kita keluarkan dari mulut kita untuk kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Namun seringkali di dalam berinteraksi itu terjadilah konflik. Bagaimana tidak? Karena pikiran dan pandangan setiap manusia berbeda satu dengan yang lainnya. Kebanyakan pada saat terjadi perbedaan dan tidak menemukan titik temu, maka berakibat konflik. Di dalam berinteraksi, perkataan kita bisa berakibat dua hal, baik ataukah buruk. Baik ketika perkataan yang kita keluarkan bisa memberi semangat, membangun, ataupun memotivasi orang lain. Tetapi sebaliknya buruk ketika perkataan yang kita keluarkan menghakimi orang lain, berkata-kata kotor, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, perkataan sangat mempengaruhi hidup kita. Hari ini kita akan belajar ada 3 hal yang harus kita pelajari, yang harus kita perhatikan di dalam kita berkata-kata. Apa saja itu? Yang pertama adalah kita harus mengendalikan perkataan kita dari perkataan yang sia-sia. Perkataan yang sia-sia adalah perkataan yang tidak ada gunanya, perkataan yang tidak berguna. Contohnya berkata-kata kotor, berkata-kata yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, hari ini kita akan melihat satu tayangan di mana ada sebuah cerita. Di suatu ketika ada seorang anak yang dimana hidupnya selalu apapun situasi dan kondisi yang dihadapinya selalu berkata-kata kotor, selalu mengucapkan perkataan yang sia-sia. Nah, hari ini kita akan menyaksikan bagaimana sih dia mengucapkan perkataan yang sia-sia itu, dan apa sih dampaknya, dan mengapa kok nggak boleh diucapkan. Lalu, apa sih kata firman Tuhan tentang perkataan yang sia-sia atau perkataan kotor itu? Mari kita saksikan video yang satu ini. Ada soal nih. Himpunan penyelesaian dari persamaan 2 cos 3x sama dengan 1. Untuk 0 kurang dari sama dengan x, kurang dari sama dengan 180 derajat. Nah, gimana nih? Paham nggak caranya yang nomor ini? Aku aja baru sampai sini nih, nemu X aja nggak ketemu-ketemu. Paham nggak? Sama, sudah sampai sini. Gimana ya? Gimana nih? Coba kita boros ya? Kayaknya nggak mungkin. Ren, gimana Ren? Kalau aku nyerah bet, aku nggak mampu. Mending cari di Google deh. Iya, cari di Braille kan banyak.
Brandy. Kamu bisa nggak, Bre? Siapa tahu bisa. Bener tuh, cari di Google aja. Ya cari-cari. Gimana? Apaan, mana di Brandy namanya? Namanya. Isinya cuman maaf kalau salah. Sama aja kan. Ini emang soal nggak bisa dikerjain, coy. Ini Albert Einstein aja nggak bakal bisa ngerjain ini. Ya makanya itu, emang gurunya aneh. Emang bakwan tuh guru. Ngasih soal susah-susah. Mana kos-kosan, emang ada matematika 2 kos. Ini cara di sini cuma suruh ngasih ini. Disuruh nyari turunannya dulu. Turunan dari 2 kos. Emang kos beranak apa gimana? Disuruh turunan. Tapi masalahnya ini dikumpulin besok, coy. Gimana? Ya aku juga nggak bisa. Ini baru nyampe sini loh. Tuh. Isinya apa? Tuh. Disuruh nyari X. Sama aja. Soalnya ginian semua. Udahlah, gak usah dikerjain lah. Kenapa sih, Ben? Marah-marah? Ya itu soal gituan isinya. Emang kita Albert Einstein apa gimana? Suruh ngerjain soal susah. Gimana? Mau kerjain nggak? Tapi ini besok masalahnya. Ntar kalau nggak dikumpulin dapat nilai jelek. Ya masalahnya gak bisa dikerjain. Emang dulunya bakwan tuh. Kerjain nggak? Kalian aja yang ngerjain lah. Aku mau tidur lah. Astaga, kertas berserakan di mana-mana. Kenapa sih, Beb? Bisa kayak gitu? Ya itu, tugas. Nyusahin orang. Nyusahin gimana? Sulit, gak bisa dikerjain. Bukannya tugas dari guru itu selalu ada caranya ya, supaya kamu bisa mengerjakan? Ya masalahnya gurunya itu gak pernah jelasin. Masa sih? Ya buktinya emang kita gak bisa semua. 1, 2, 3, 4, 5 gak ada yang bisa ngerjain. Emang teman-teman kamu nggak bisa semua ini Ya ngerjain? coba tanyain mereka. Nggak bisa semua ngerjain. Enggak. Ini nyari di Google aja nggak ketemu jawabannya. Nah itu. Tadi kakak denger dari dalam kamu ngomong apa tadi? Ya itulah. Emang gurunya kan Apa? Coba diulangin tadi kamu ngomong apa? enggak ada. Itu perkataan baik. Ya Aku enggak. dengar loh tadi dari kamar. Iya, ya enggak baik perkataannya. Kenapa kamu katain kayak gitu? Ya kesel sih emang. Aku aduh Mas Danis aja dari kamu dimarahin. Mas Danis! Mas Danis! Ada apa sih? Kok teriak-teriak juga? Ini loh Mas. Dengar kayak bawah loh nih suaranya loh. Iya, abis itu tadi aku dengar dari kamar kan. Dia tuh ngomong kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan gitu loh. Ngomong apa Bet? Kok sampai kedengaran sampai bawah juga? Ya emang ngomong kasar, ngatain guru tadi. Tapi kan ya emang kesel mas. Ya gimana, tugas bisa dikerjain. Loh, kan emang tanggung jawab kalian sebagai anak-anak yang sekolah, kan harus belajar toh. Tuh. Kan di dalam firman Tuhan juga dikatakan kan kita nggak boleh berkata-kata kasar. Oke deh, saya bukain ayat ya, biar kalian semua bisa juga tahu. Kan di Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun setiap kita. Nah jadi kok emang kita ngatain guru tuh emang baik hasilnya? Emang harus kok kita ngatain guru tugas bisa selesai dengan cepat gitu? Kan enggak kan? Ya enggak. Nah, makanya mulai sekarang kita sebagai anak Tuhan udah tahu kan kita kerjain sebisa kita. Kalau kita nggak bisa, ini kita tanya ke guru-guru kita di sekolah, bukan malah kita mengumpat kata-kata yang kurang pantas. Oke? Jadi mulai hari ini kita nggak boleh berkata-kata kasar lagi ya. Ya Oke, mas. guys, sama teman-teman. Iya. Jadi kerjain sebisa kita aja. Tuh, dengerin kata Mas Danis. Ya. Kan nggak baik juga kalau denger tetangga-tetangga juga sambil teriak-teriak itu kan nggak baik juga. Seakan-akan marah-marah kenapa? Padahal cuma karena tugas sekolah aja kan. Ya. Ya kalau sekarang aku mau tanya nih. Emang kenapa sih kita harus menjaga dan mengendalikan tutur kata kita? Loh, kan udah dijelaskan. Kok tutur kata kita itu kan memiliki kuasa yang luar biasa.
kita berkata-kata baik, hasilnya juga akan baik. Kalau kita berkata-kata tidak baik, kan juga akan berdampak tidak baik juga untuk kita semuanya kan. Kan sudah dijelaskan tuh di Amsal 15 ayat 4 mengatakan bahwa lidah yang tenang adalah pokok kehidupan, tetapi lidah yang menyimpang menghancurkan semangat, ya kan? Nah, misalkan kita sudah tahu bahwa kita tuh harus tenang kok ngobrol, jangan bersungut-sungut, jangan harus membatasi kata-kata kita. Setiap kata yang keluar dari mulut kita harus bisa membentengi itu. Jadi jangan asal kata keluar, tapi kita juga berpikir kata yang keluar dari mulut kita itu apa sih dampaknya nanti ke depannya? Seperti apa sih? Seperti itu. Jadi jangan asal tadi ngedumel sama guru. Terus kalau gitu hasilnya seperti apa? Ya gak Kan ada. gak baik juga kan buat kita, bener kan? Iya. Nanti kan malah kita menjadi terbiasa berkata-kata yang tidak baik nanti ke depannya. Makanya mulai sekarang kok melalui kalian-kalian ini harus bisa membentengi kata-kata yang baik. Gitu ya PT sama teman-teman. Siap. Oke, jadi gitu ya buat Yesi, Ben, Abed, Brian, sama Reno. Jadi jangan sampai berkata-kata kasar lagi ya, berkata-kata kurang baik lagi dalam kehidupan kita. Bukan cuma di sekolah, tapi di lingkungan kita juga, di rumah kita juga. Jangan sampai ada kata-kata kasar lagi ya. Oke? Siap, Mas. Tuh, dengerin tuh apa penjelasan dari Mas Danis. Ya. Kita sudah menyaksikan hal pertama yang harus kita perhatikan dalam berkata-kata adalah perkataan yang sia-sia atau perkataan kotor. Lalu, hal yang kedua adalah perkataan yang menghakimi orang lain. Ada sebuah cerita di mana beberapa mahasiswi sedang berjalan ke rumah mereka setelah jam pelajaran selesai di hari itu. Tiba-tiba datang seorang pria dan wanita di tempat itu. Eits, siapakah dia? Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Yuk sama-sama kita saksikan video yang satu ini. Dia berduaan sama siapa lagi tuh? Iya ya, perasaan kemarin beda lagi deh. Iya bener tahu, kemarin tuh beda. Ih, kita mending gak usah temenan sama dia nggak sih? Makanya kelihatan cewek-cewek nggak baik. Iya, dulunya masa mukanya soal ibu, terus kita lagi. Iya, emang kemarin diantar sama siapa? Gak kelihatan sih, tapi jangan-jangan. Hai guys, kalian ngomong apa sih? Kelihatannya seru banget. Tidak apa-apa, Sha. Kamu jam segini ada kelas. Oh baru iya, datang. aku ada kelas. Aku luan ya, buru-buru soalnya. Bye-bye. Bye. Kamu gak sih ada cerita tentang Sista? Serius? Apa tuh? Udah, stop. Kita nggak boleh berasumsi ataupun menghakimi orang lain dengan sembarangan. Kenapa gitu? Kan kita bicara yang sebenarnya. Dan juga kita tuh enggak yang berasumsi atau menghakimi yang gimana-gimana dong. Toh juga kita cuma ngegibah-gibah biasa-biasa aja. Ya sama aja dong. Kan namanya berasumsi itu adalah pikiran kita tentang orang lain. Apa yang kita pikirkan dalam benak kita kan belum tentu terbukti benar. Nah, sama juga yang ada di pikiran kita, lalu kita nyatakan lewat menghakimi orang lain. Lalu kita menghakimi orang lain atas dasar asumsi kita sendiri. Jadi jangan pernah menilai orang lain dari luarnya aja. Nah, firman Tuhan kan mengatakan bahwa janganlah kamu menghakimi kalau kamu sendiri gak mau dihakimi. Nah, bisa aja tadi itu temannya, keluarganya, atau saudaranya. Nah, kalau misalkan kita di posisinya Siska, kita pasti gak mau dong dicap seperti itu. Bisa jadi kita juga diantar sama mungkin tetangga kita pas lagi kita gak punya kendaraan. Tetangga kita kan menolong. Lah, kalau kita menghakimi dengan sembarang yang belum tentu benar kan dosa jatuhnya. Nah, di dalam 1 Samuel 16 ayat 7b juga dikatakan bahwa bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat dari depannya saja, tapi Tuhan melihat
hati kita. Jadi kerennya Tuhan tuh yang paling tahu hati manusia. Kalau pepatah bilang dalamnya laut bisa diukur, tapi dalamnya hati manusia siapa yang tahu. Jadi memang benar-benar Tuhanlah yang bisa menilai seseorang. Nah, asumsi ini juga sangat berbahaya karena itu bisa mengganggu hubungan kita dengan orang lain, mengganggu pikiran kita, dan mengganggu kita dalam bertingkah laku. Nah, kalau misalkan kita bilang bahwa kita tahu segalanya tentang orang lain, yang sebenarnya adalah kita nggak tahu apa-apa sebenarnya. Karena kan yang kita lihat belum tentu benar. Nah, sebenarnya kan yang membuat manusia itu menghakimi yang pertama adalah iri hati. Ketika kita mungkin melihat teman kita pintar, cantik, nah lalu kita iri hati sama dia, loh kok dia punya banyak temen, kok dia terkenal. Nah, sedangkan kita nggak terkenal. Nah, itulah yang membuat kita menghakimi orang lain. Kita sampai menyebarkan berita yang nggak bagus, yang nggak baik, yang membuat orangnya mungkin akan jatuh. Terus yang kedua adalah tinggi hati. Ketika kita merasa bahwa kita ini lebih daripada dia. Kita ini, dia mah wanita yang nggak bener. Kita kan bener, jadi ya pantas lah kalau kita menghakimi dia. Jadi kayak kita merasa tuh, kalau kita tuh udah yang paling bener, kita udah yang paling suci, kita udah yang paling sempurna, maka kita akan menghakimi orang lain. Kayak gitu. Siapa yang menghakimi Kak kalau Tuhan melarang? Nah, Tuhan melarang kita menghakimi karena yang benernya adalah Tuhan sendiri yang mampu untuk menghakimi orang lain. Karena Tuhan yang tahu pikiran dia, hati dia, dan apa yang terjadi kebenarannya kan sebenarnya yang tahu orangnya sendiri dan Tuhan. Jadi Tuhanlah yang berhak untuk menghakimi kita, siapa yang salah. Tapi kan Tuhan juga datang sebenarnya untuk orang berdosa. Jadi dia nggak pernah datang untuk orang yang benar, tapi untuk semua orang, apalagi orang yang berdosa. Kayak gitu. Jadi mulai sekarang kita nggak boleh berasumsi yang nggak baik kepada orang lain ataupun menghakimi orang lain, karena itu akan merusak hubungan kita. Oke? Oke, yuk kita pulang aja yuk sekarang yuk. Udah sore juga ya. Tadi kita sudah menyaksikan video yang kedua. Beruntung banget di antara mahasiswi tersebut ada yang mengingatkan mereka sehingga gosip tersebut tidak berlanjut. Tadi kita sudah menyaksikan video tentang hal yang perlu kita perhatikan, yang pertama dan yang kedua. Lalu, apa sih yang ketiganya? Hal ketiga yang perlu kita perhatikan adalah berkata-kata dengan penuh kasih, atau bisa dibilang menjadi berkat dalam perkataan kita. Hal yang ketiga ini tentunya setiap kita pasti pengen banget punya teman yang seperti ini, dimana perkataannya selalu membawa kasih, selalu berkata-kata dengan penuh kasih. Pastinya ketika kita punya teman yang seperti ini, kita tidak perlu ragu untuk mengeluarkan isi hati kita, untuk membicarakan setiap persoalan kita, karena kita tahu pasti bahwa sekalipun kita salah, pasti dia akan tetap menegur kita dengan penuh kasih. Teman-teman, ketika kita pengen banget punya teman yang seperti ini, tentunya kita juga harus mengingat apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki untuk orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Oleh sebab itu, penting untuk kita menjadi berkat melalui perkataan kita. Kehadiran kita akan terasa begitu spesial ketika kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Menjadi berkat tidak melulu soal uang, waktu, ataupun bantuan. Memang itu termasuk berkat. Tetapi mungkin tidak semua orang yang mau memberikan uang. Mungkin tidak semua orang tergerak hatinya untuk memberikan bantuan. Dan mungkin tidak semua orang juga yang rela memberikan waktunya untuk orang lain. Tetapi perkataan, setiap kita mampu untuk berkata-kata, setiap kita mampu untuk mengendalikan perkataan kita. Menjadi berkat lewat perkataan bisa melalui apa aja, dari apa yang kita omongkan,
Dari telepon mungkin, dari WA, ataupun dari status kita, dari konten-konten yang selalu kita share di media sosial, atau apapun itu, kita bisa menjadi berkat melalui perkataan kita. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video yang satu ini. Aduh, udah jam segini nih, pada masih belum ada yang datang. Weh, Lah, belum ada datang bang. iya nih pada belum ada yang datang. Kirain aku datang begini udah telat, ternyata belum ada datang. Sayang studionya sih kalau kita makanya telat gini. Iya sih, terus gimana ya? Kita tungguin deh, siapa tahu bentar lagi datang. Halo. Aduh, Jam berapa ini? Jam kulit lewat balung. ini dari tadi kalian kemana? Beli rujak. Macet di jalan. Rujak lagi. Kemarin rujak, sekarang rujak. Kapan kemarin? Kemarin kita makan rujak. Oh. Ya udah, kita siap-siap dulu latihan. Ayo. Ini BTW lagunya kita apa ya? Oh iya, lupa dah. Belum dapat lagu. Belum. Oh. Gampang. Ya udah kita latihan dulu. Ini aku punya. Iya, apaan sih itu? Ini drum. Belum tahu keyboard. Pakai banyak. Oh gitu. Ya udah, Beneran nggak tahu lagunya kita. Viola. Sambil nyari lah nanti. kita sambil nyari dulu, Apa? kita siap-siap buat ininya apa? Sambil latihan dulu. Prepare dulu aja. Yuk. Oke. Guys, aku ada berita buruk. Wah, kenapa? Ini setelah aku dengerin rekamannya barusan, tuh ternyata suara vokalnya tuh kurang tinggi. Jadi gimana kalau kita mainnya dinaikin satu lagi? Waduh, naikin kunci ya. Aku nggak bisa naik di kunci atas lagi. Aku cuma bisa satu kunci ini. Ih, gimana sih? Orang katanya pelayanannya udah lama, tapi kok nggak bisa upgrade? Ya udah deh, kita coba akalin. Gimana kalau kita tag ulang aja? Ih, lama banget. Tahu gitu kan jam studio ini kita tambahin dari tadi. Iya juga ya, ini Udah udah full tadi. udah mepet juga waktunya. Gimana dong? Ya udah deh. Ya kita coba aja dulu deh yang Ya. sebisanya lagi. Apa namanya tadi mungkin naikin lagi nyanyinya coba ini lagi. Belum juga lagu yang buat penyembahan ya? Iya, baru satu nih. Ya tadi juga kita kan milihnya rada telat ya ininya ya. Iya. Ya udah deh, kita maksimalin aja habis ini. Kita tag ulang ya. Ya deh. Sebentar, aku ada telepon guys, sebentar ya. Ya. Halo? Oke. Ya? Apa Slay? Tugas lagi? Astaga. Midweek tugasnya apa? Ini temanya apa midweeknya? Oh, oke. Ya, kita masih ada tugas nih sebenarnya. Wah, tadi banyak. Ya sudah, enggak apa-apa lah. Yaudah, kita bikin dulu ininya. Oke. Ya, thank you. Nah, guys, ini nih ada tugas dari midweek untuk kita bawain tentang ini Kolose 4 ayat 6 tentang berkata-kata. Kolose 4 ayat 6 tuh kata-katanya gini, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Terus maksudnya gimana itu? Ya, kayaknya sih nanti kita bakal bawa ke ini bahwa setiap kata-kata kita tuh harus memberikan kasih kepada orang lain. Kita harus pikirkan bagaimana orang lain menerima kata-kata yang kita kasih, kita berikan kepada mereka. Gitu. Contoh implementasinya gimana? Ya, berarti gimana ya? Mungkin kita bawa ke bagaimana kita berkata-kata dimanapun, apapun konteksnya gitu. Kita harus pikirkan, kita harus memiliki pengendalian diri dalam berkata-kata. Maksudnya adalah setiap kali kita berkata-kata itu adalah suatu proyeksi kasihnya kita kepada orang lain. Jadi mungkin dalam semua konteks ya, apapun kita bercanda, kita dalam serius, ataupun kita dalam kondisi marah, kondisi apapun, itu kita tetap harus berkata-kata dengan kasih. Gitu. Terus ini ngomongin kata-kata hambar, sebenarnya contohnya apa bang? Kata-kata hambar itu kan kita kan nggak tahu aslinya. Ya, kayak kamu tadi toh. Iya, Oh, kayak aku. kamu tadi. Kamu juga. Ya Ya, udah, tadi bilang, kapan? bilang Bang Mike pelayanan udah lama tapi masih gitu-gitu aja kan bisa aja menyakiti harinya Bang Mike. Oh iya sih. Tadi waktu kita masuk studio juga dibilangin. Oh iya. Ya tapi kan sebenarnya kan kita niatnya bercanda ya. Ya. Ya, tapi kan nggak kayak gitu juga bercandanya. Iya, jadi bercanda memang bisa nih, tapi maksudnya di firman Tuhan ini tuh
kita harus pikirkan orang lain. Kita kan nggak tahu apa yang dirasakan orang lain. Kita bercandanya mungkin dalam konteks bercanda, tapi apakah mereka nangkep atau mereka ini? Jadi kita harus hati-hati dalam berkata-kata. Candanya tuh harus, ya kita harus tanya apakah nggak apa-apa kan? Nah kita candain di situ mungkin ya, karena ya orang nggak tahu kita kalau kita candain mereka perasaannya apa, kita kan nggak bisa melihat langsung. Mungkin gitu sih. Ya udah sih, tapi tadi tuh niatku emang bercanda, beneran bercanda sih. Aku nggak niat serius. Ya udah, aku minta maaf. Ya. Kata-kataku yang nggak pantas. Ya, aku juga minta maaf ya kalau misalnya ada kata-kata yang nggak ini. Tapi memang kita harus belajar nih mulai sekarang. Kita udah tahu nih bahwa ternyata dalam semua konteks kita tuh harus berkata-kata yang penuh kasih. Nggak boleh kita sia-sia lagi hambar. Maksudnya kita nggak mikir berkata-katanya, karena orang lain kita nggak tahu rasanya bagaimana di mereka. Kita harus jadi berkat dalam setiap kata-kata kita. Berarti next time kita harus lebih memfilter ya. Ya. Nah, kita harus jadi kasih dimanapun kita berada. Kita harus semangat nih supaya selesai tugasnya semua. Sip, ini juga udah jadi nih. Oke. Kita tag video. Siap. Oke, mantap. Thank you. Dari ketiga video tadi, kita bisa belajar bahwa di dalam kehidupan ini kita punya pilihan. Apakah kita mau memilih untuk kompromi terhadap dosa, ataukah taat akan kebenaran? Melalui perkataan kita bisa memilih untuk mengeluarkan apa yang perlu kita omongkan dan tidak mengeluarkan apa yang tidak perlu kita omongkan. Dari perkataan kita juga, orang bisa menilai hidup kita. Orang-orang senang berada di samping kita, ataukah orang-orang males ketika ada kita? Semua itu tergantung dari cara kita berkata-kata. Maka dari itu, penting untuk kita mengendalikan perkataan kita. Mulai hari ini, ayo sama-sama kita berusaha untuk menjaga dan mengendalikan perkataan kita. Maksudnya bukan berarti kita harus bermulut manis atau harus selalu memuji orang. Bukan berarti juga kita tidak menegur ataupun menasihati orang lain pada saat mereka melakukan kesalahan. Tetapi berpikir dan usahakanlah bahwa perkataan yang kita keluarkan nantinya akan selalu menjadi berkat bagi orang lain. Kalaupun kita harus menegur orang lain, maka tegurlah dengan kasih. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yakobus 3 ayat 5-6. Dikatakan bahwa demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Jadi melalui ayat ini, lidah merupakan aspek yang sangat penting di dalam hidup kita. Tuhan memberi kita hikmat untuk berpikir sebelum kita berbicara. Kita mau mengubah konsep kita, cara berpikir kita, sehingga kita tidak dikalahkan oleh lidah kita sendiri. Mungkin lidah tidak bertulang, tapi firman-Nya ada di lidahku. Kita harus terus berusaha supaya firman Tuhan itu terus ada di lidah kita. Sehingga apapun yang kita katakan atas dasar firman Tuhan. Kita berbeda dengan dunia, sehingga gaya hidup kita, gaya bicara kita sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pada malam hari ini. Untuk setiap tayangan yang telah kami tonton, biarlah Tuhan kami senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak hanya kami lihat, tidak hanya kami dengar, tapi akan kami lakukan. Kami mau terus mengendalikan perkataan kami untuk sesuai dengan firman Tuhan. Kami mau terus Tuhan untuk mengendalikan
perkataan kami dari perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan kotor, perkataan yang senantiasa menghakimi orang lain. Kami mau jadi berkat Tuhan, bukan hanya melalui hidup kami, tapi melalui perkataan kami. Kami mau terus melakukan itu, dan biarlah Tuhan, Roh Kudus yang senantiasa menolong kami, mengingatkan kami, untuk kami terus berpikir terlebih dahulu sebelum mengeluarkan perkataan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam jiwa kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, Kau kemenanganku, adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri kesempatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, Kau kemenanganku, adalah pilihanku.
Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, Kau kemenanganku adalah tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, Kau kemenanganku adalah pilihanku. Sampai jumpa di Meet Week selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.